Shalom. Shalom jemaatku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau minggu pagi ini di tanggal 7 Juni kita boleh memasuki bulan yang baru, amin. Di minggu pertama ini mari kita sama-sama kita mau datang ibadah untuk mempermuliakan nama Tuhan, amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk ke dalam ibadah minggu ini. Oh narabasha narabaya narabaya narabo. Oh narabasha narabo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Buat kasih-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu Yesus atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kalau hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan boleh kami lewati ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Oh narabashandarabaya narabase. Pagi ini ya Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing dan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan saat ini ya Bapa, biarlah kami mau mulai ibadah kami dengan doa sebagaimana Kau ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, kita nyanyikan pujian ini. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang dahsyat, amin. Kasih-Nya sungguh baik dan tidak pernah berubah untuk saudara dan untuk saya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut di Kau
you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik ya Bapa. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Syakara bakaya dabata syaka bataka sandamaya nalabatas. Shedia rabapa apataka dabatasyan. Selamat pagi Aba, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan beri. Satu pekan Kau memelihara, membela hidup setiap kami dengan ajaib ya Tuhan. Dalam masa PSBB kami tetap terus dapat menikmati kelimpahan-kelimpahan di dalam segala. Terima kasih Allah. Pagi hari ini kami datang, kami mendekat, kami mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan Yesus. Kami rindu kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mau bawa ibadah melalui live streaming ini kepadamu ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami, karena kami rindu memberi yang terbaik. Walaupun di tengah-tengah situasi dan suasana yang serba terbatas, kami sungguh-sungguh ingin memberi yang terbaik. Kami rindu hadirat. Kami rindu ingin terus Tuhan dapat menikmati hadirat, khususnya di tengah-tengah ibadah ini. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau bawa Bapak dan Ibu Gembala yang kami kasihi, Bapak Roditus dan Ibu Rosyanti, berkati kedua hamba-Mu ini. Terus pagari hidup mereka ya Tuhan dengan pagar berapi-Mu. Berkati kesehatan, keuangan juga lumbung-lumbung mereka, agar selalu ada roti di rumah mereka. Tuhan berkati pelayanan penggembalaan new normal mereka yang dilakukan melalui media-media live streaming. Apapun Tuhan caranya, biar melalui pelayanan itu dengan cara yang baru ini, orang-orang yang menerima pelayanan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Wah, haleluya, haleluya. Kau berkati anak-anak, mantu, juga cucu kedua hamba-Mu ini. Bapa, berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pagi ini. Kami percaya Engkau mengurapi dengan pengurapan yang luar biasa, pengurapan yang dahsyat kepada hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap kebenaran-kebenaran-Mu memberi kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi setiap kami. Terus Tuhan buka pelayanan-pelayanan dengan cara-cara yang belum pernah hamba-Mu
ini Tuhan. Fikirkan sehingga apa yang belum pernah ia lihat, dengar, dan bahkan timbul di dalam hati mereka, menjadi sesuatu yang dahsyat untuk kerajaan-Mu dan untuk umat-Mu. Baik yang ada di kota Jakarta, di Indonesia, bahkan Tuhan yang ada di bangsa-bangsa. Mereka tetap dapat menikmati pelayanan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Antonius Widakdo sebagai wakil gembala beserta istri dan anak-anak mereka. Bapak berkati gembala sidang kami Bapak Niko Nyoto Raharjo, keempat wakilnya, istri dan anak-anak mereka. Berkati Kak Rayon 1A Bapak James Selo Pranoto, kedua wakilnya, istri dan anak-anak mereka ya Tuhan. Saat ini kami bawa Indonesia kepadamu. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tengah-tengah wabah COVID, Tuhan tetap berkati kesehatan mereka. Biar hikmat-Mu terus menuntun hamba-hamba-Mu ini agar mereka dapat membuat program-program yang tepat bagi masyarakat. Kami berdoa untuk rencana new normal yang akan segera diterapkan, agar semua dapat berjalan dengan baik. Berkati Menteri Kesehatan Bapak Terawan, para dokter, tim medis, semua relawan yang terus berjuang untuk menangani pasien COVID-19. Syadabakaya dadabatashi. Kami mau satukan hati. Kami mau hadik setiap kuasa yang bekerja di balik wabah ini. Roh ketakutan, kekhawatiran kami mau tolak. Kami mau ikat, patahkan dan hancurkan kuasa serta pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga roh kematian dan maut, kau tidak berkuasa atas Indonesia. Haleluya. Kami perintahkan, tenanglah virus corona dan krisis ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa karena kami rindu lawatan Tuhan atas Indonesia. Kami mengucap syukur atas pencurahan Roh Kudus hari-hari ini atas Indonesia. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Indonesia mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Indonesia bangkit. Haleluya, haleluya. Berkati Bapak Gubernur, wakilnya, dan juga kota Jakarta yang kami cintai ini Tuhan. Kami mau lepaskan berkat atas Indonesia dan kota Jakarta. Berkat damai sejahtera, kesembuhan, dan pemulihan terjadi atas Indonesia dan atas kota Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Para penyembah, pendoa syafaat dan multimedia yang membuat ibadah live streaming ini bisa berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terus menikmati ibadah ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, mari kita dengarkan Voice of Pentecost yang akan disampaikan oleh tim Teologia GBI Jalan Gatot Subroto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman.
Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan.
Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dan karena ini adalah minggu yang pertama, kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari saudaraku yang terkasih, kita tutup mata kita. Mari siapkan hatimu lebih lagi. Kuasamu kuatkanku.
saudaraku kita nyanyikan pujiannya dari awal. Katakan Bapa, Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah kini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan sekali lagi, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, sampai akhir hidup kami Tuhan, kami rindu bersamamu ya Bapa. Selamanya, selamanya Tuhan. Oh ya Bapa, Engkau segalanya buat kami Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Yesus, ajaib kasih-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya, mari kita berbahasa roh. Oh narabosha narabase kanarabo, ikanarabasha kanarabai narabai narabai narabasi, ikanarabosha narabase, ikanarabasha narabase kanarabo, ikanarabasha narabai narabo. Engkau Allah kami yang dahsyat sampai selama-lamanya ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
Bapa. Kami mau terus berpegang teguh kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami ya Bapa. Oh narabasha kararabase kararabo. Ikararabasha dararabaya narabasi. Ikararabasha dararabaya narabasi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah kami ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan Yesus. Terus ajar kami ya Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sampai kepada kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendoakan anak-anak kita dan kita akan memberkati mereka. Oleh sebab itu, mari setiap orang tua panggil anak-anakmu saat ini. Topangkan tangan atas anak-anakmu dan mari kita berdoa, kita melepaskan berkat buat anak-anak kita. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh melihat anak-anak kami sampai dengan hari ini dalam keadaan yang baik. Kami boleh melihat anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya kami mau serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi, Tuhan jamah, Tuhan sertai. Sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik. Mereka boleh bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi anak-anak kami. Mari orang tua, topangkan tanganmu ke atas anak-anak. Kami berdoa melepaskan berkat bagi anak-anak kami. Dan kami percaya anak-anak kami senantiasa Engkau sertai, Engkau pelihara. Mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Maka kami percaya masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu dan Engkau merancangkan masa depan yang baik. Kami berdoa semoga anak-anak lelaki kami seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kami seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Dan kami percaya anak-anak kami seperti anak-anak panah di tangan pahlawan dan Engkaulah pahlawan itu. Demikianlah anak-anak kami pada masa muda yang Kau berkati. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biar kiranya anak-anak kami akan terus beribadah kepadamu. Akan menceritakan tentang kemuliaan-Mu kepada angkatan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang di rumah, dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa kita senantiasa ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Waktu terus berjalan dengan begitu cepat saudara. Dan kita sekarang ada di bulan Juni tahun 2020. Dan Tuhan senantiasa tuntun kita. Dan kebaikannya terus menyertai kita. Yang percaya akan kebaikan Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudara, di dalam bulan-bulan berjalan kita senantiasa dituntun oleh Tuhan. Dengan satu tema demi tema. Nah bulan lalu saudara, bulan Mei 2020 kita dituntun Tuhan dengan satu tema kemenangan. Siapa di antara saudara di bulan yang lalu senantiasa mendapatkan kemenangan dari Tuhan? Boleh angkat tangannya? Oh puji Tuhan. Yang angkat tangan lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, di bulan Juni ini tahun 2020 Gereja Betel Indonesia semua mendapatkan satu tema tentang keluarga. Yaitu bulan Juni adalah bulan keluarga. Dan saya percaya kebaikan Tuhan senantiasa terjadi dan diberikan kepada setiap keluarga-keluarga hari-hari ini. Yang percaya bahwa setiap keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Nah, kalau ada di antara saudara di rumah saat ini beribadah bersama-sama dengan istri, katakan kepada istrimu saat ini, Tuhan baik bagimu.
Puji Tuhan. Sebaliknya juga begitu, saudara. Istri juga katakan kepada suami, Tuhan baik bagimu. Oh, haleluya, haleluya. Ucapkan syukur, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang terus bekerja untuk setiap keluarga demi keluarga. Karena hati Tuhan rindu untuk setiap keluarga diberkati. Nah, sebelum kita mengawali firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan hari ini, saudara, saya akan menyampaikan satu pertanyaan kepada saudara. Kira-kira di dalam Alkitab, kapan pertama kali kata diberkati itu diucapkan atau tertulis di dalam Alkitab? Ada yang tahu? Jadi kapan yang pertama kali kata diberkati itu tertulis di dalam Alkitab? Oh ya, puji Tuhan. Ada di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28. Ya, di sana dikatakan, saudara, Allah memberkati mereka. Dan ini kata diberkati, memberkati pertama kali tertulis di dalam Alkitab. Oh, sungguh dahsyat. Jadi di dalam pernikahan, Allah Tuhan itu memberikan berkat bagi keluarga-keluarga. Untuk apa, saudara? Dikatakan di sana Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang bekerja untuk setiap keluarga demi keluarga. Tuhan rindu untuk setiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, itulah sebabnya pada pagi hari ini, saudara, saya akan menyampaikan satu tema khotbah, yaitu rumahku tempat aku pulang. Katakan bersama dengan saya, rumahku tempat aku pulang. Puji Tuhan. Nah, saya akan membawa kita untuk membaca bersama-sama Alkitab firman Tuhan. Saudara yang ada di rumah boleh ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara, mungkin ada di dalam aplikasi handphone saudara, juga boleh buka. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan 9. Ya, perikopnya adalah Petrus dan Kornelius. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Oh, ini luar biasa, saudaraku. Jam 3 petang, malaikat Tuhan datang ke dalam rumah Kornelius dan menyapa Kornelius. Pertanyaannya, saudara, ketika jam 3 petang di rumah saudara, siapa yang datang di rumah saudara? Kita lanjut di ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hati dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita merindukan yang namanya keluarga, rumah tangga seperti rumah tangga keluarga daripada Kornelius. Ini luar biasa. Ketika kita membaca firman Tuhan dari ayat pertama sampai dengan ke-9, maka di sana kita dapat gambarkan, kita dapat bayangkan keluarga rumah tangga Kornelius begitu teduhnya, begitu tenangnya, begitu nikmatnya di dalam keluarga Kornelius ini. Sehingga boleh dikatakan Kornelius berkata, keluargaku adalah tempat di mana surga itu berada. Dan saya percaya ini merupakan dambaan setiap kita. Keluarga demi keluarga, supaya setiap keluarga memiliki yang namanya sukacita, damai sejahtera, diberkati ketenangan. Apakah itu boleh terjadi dalam kehidupan setiap keluarga demi keluarga? Ya, pasti terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sedang bekerja di dalam setiap keluarga demi keluarga. Tuhan rindu untuk setiap kita diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sungguh luar biasa. Ia saleh, ia seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa ia berdoa kepada Allah. Luar biasa, bukan? Luar biasa. Saudara, kalau ada keluarga seperti ini, ada keluarga seperti keluarga Kornelius, pertanyaannya adalah, apakah keluarga kita dapat menikmati keadaan yang seperti ini? Pasti bisa. Yang percaya bahwa keluarga kita juga akan sama seperti keluarga Kornelius, boleh angkat tanganmu. Oh puji Tuhan, yang angkat tangan pasti diberkati Tuhan. Keluargamu pasti dipulihkan. Ini sungguh luar biasa. Saudara, kalau keluarga kita adalah sama seperti keluarga Kornelius ini, saudara, maka di sana suasana surga begitu kita rasakan, sehingga kemanapun kita pergi selalu rindu untuk pulang. Saudara, sebagai hamba Tuhan, kalau saya diutus Tuhan untuk melayani, ya, keluar kota, keluar daerah, bahkan keluar negeri untuk memimpin rombongan, saudara, maka sebagai hamba Tuhan, pasti mendapatkan satu servis yang bagus, ya, katakanlah hotel yang bagus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bisa menikmati itu paling hanya 2 hari, 3 hari. Selebihnya saya rindu untuk kembali ke rumah. Kenapa? Karena rumahku adalah surgaku. Sekalipun di hotel fasilitasnya mewah, makanannya enak, saudara, dibanding di rumah sendiri, jauh, tetapi berbeda suasananya. Jadi keluarga, rumah tangga yang serasa di surga, itu bukan berbicara tentang bangunannya, tapi berbicara tentang suasana di dalam keluarga rumah tangga. Itu mungkin sederhana rumahnya, mungkin keadaannya sederhana, tetapi ketika ada kasih Tuhan di dalamnya, maka keluarga itu akan menikmati yang namanya kerajaan surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari keluarga rumah tangga Kornelius. Kenapa? Karena ini keteladanan yang bisa kita lakukan, dan itu pasti terjadi di dalam keluarga rumah tangga kita. Pertanyaannya, saudara, pagi hari ini, apa saja prinsip-prinsip yang kita pelajari dari kehidupan Kornelius? Yang pertama, saudara, Kornelius melayani sesuai dengan karunia. Saudara, satu alasan mengapa pelayanan itu bisa begitu tajam dan efektif, oleh karena kita lakukan sesuai dengan karunia Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita memiliki karunia daripada Tuhan. Ya, dikatakan ada hamba-hamba yang memiliki 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, saudara. Dan ini Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Masing-masing saya percaya ada talenta-talenta yang Tuhan berikan.
Oleh sebab itu saudara, supaya kita menikmati yang namanya keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, maka saudara, ketika kita melayani dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin karunia saudara berdoa, lakukan pelayanan untuk berdoa hari-hari ini ketika ada di rumah saudaraku. Nah saudara, atau mungkin saudara bisa memberikan satu pujian penyembahan yang indah, saudara bisa memberikan pelayanan itu kepada Tuhan. Dan itu sangat memberkati saudara. Dan di dalam Alkitab, Cornelius melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Maka saudara, di sana dikatakan Cornelius dan keluarganya itu saleh, begitu menghormati Tuhan, begitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya sudah menjaga kehidupannya. Dan keluarga Cornelius juga dikenal oleh orang-orang untuk murah hati, dengan murah hati memberi sedekah. Ya. Sangat murah hati, suka memberi, suka bersedekah. Kenapa? Karena keluarga ini diberkati dengan apa yang ada, diberkati untuk menjadi berkat. Dan apalagi saudara, di dalam Alkitab dikatakan mereka senantiasa berdoa. Berdoa, bukan berdebat. Hati-hati saudara, ya. Kalau hari-hari ini di dalam beberapa bulan kita ada di rumah saja, waktunya begitu panjang bersama dengan keluarga, suami waktunya sepanjang hari dengan istri, istri sepanjang hari dengan suami. Maka saudara, waktu kita untuk apa? Apakah waktu kita untuk berdoa atau berdebat? Ya. Hati-hati saudara. Karena waktu yang panjang bisa saja saudara, itu membuat satu gesekan-gesekan di dalam keluarga. Orang yang berdebat artinya memaksakan pikirannya sendiri. Orang yang berdebat itu sedang memaksakan pikirannya untuk diterima oleh orang lain. Memaksakan pikirannya. Nah, kalau ini terjadi, maka apa yang terjadi saudara? Perdebatan. Dan perdebatan ini seperti suara hakim saudara. Ya. Tidak bisa dibantah. Maka terjadi terus berdebat satu dengan yang lain, berargumentasi, maka tidak ada kedamaian saudaraku. Perdebatan itu adalah racun komunikasi. Keluarga, rumah tangga, khususnya suami dan istri, bangun komunikasi dengan baik. Ya. Jangan ada perdebatan, karena perdebatan itu adalah racun komunikasi saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti satu workshop dari satu kementerian. Dan di dalam workshop itu dipaparkan ketika hari-hari ini, ketika pandemi COVID-19 sedang terjadi, ternyata kekerasan rumah tangga meningkat trennya. Perceraian meningkat trennya. Kekerasan terhadap anak meningkat trennya. Wow, saudara, kami berpikir apakah karena pandemi ini maka angka-angka ini menjadi begitu meningkat? Karena akibat pandemi ini di rumah terus-menerus, maka stres begitu meningkat tajam. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk keluarga-keluarga, perbaiki komunikasi. Saudara, kita kenal yang namanya istilahnya adalah MLM, multi level marketing. Ya. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4, 8 dan seterusnya dan seterusnya. Ayo hari-hari ini saudara, kita rubah MLM itu menjadi MLH, multi level helping. Jadi kita mendorong untuk menolong siapapun, terlebih yang ada di dalam keluarga rumah tangga kita. Multi level helping, menolong, membantu. Dan saya percaya kalau ini kita kerjakan,
keluarga kita penuh dengan damai sejahtera. Ketika keluarga itu penuh dengan damai sejahtera, saudara, maka dia akan merasakan ada suasana kasih Tuhan. Dan dia akan membawa keluarga ini untuk hidup di dalam kesalehan. Ketika ada kasih Tuhan di dalam keluarga rumah tangga, maka dia penuh dengan rasa untuk memberi, bersedekah, murah hati, tidak pelit. Dan ketika ada kasih Tuhan di dalam keluarga rumah tangga, pasti keluarga ini suka berdoa. Sudahkah saudara membangun mezbah keluarga? Para suami, sudahkah engkau menjadi imam di dalam keluargamu? Untuk menjadi imam, membangun mezbah keluarga di dalam keluarga rumah tanggamu? Ini saatnya engkau bangkit untuk menjadi imam di dalam keluarga rumah tanggamu. Bangun mezbah keluarga. Saudara, mungkin saudara berkata, Pak, saya nggak bisa berkhotbah. Pak, saya tidak punya suara yang bagus. Jangan khawatir. Tuhan tidak menilik untuk saudara pandai berkhotbah, tetapi mari bangun mezbah keluarga dengan doa. Tuhan menilik hatimu. Dan saya percaya ketika engkau berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hadirat Tuhan turun. Sesuai dengan karunia-Mu, lakukanlah itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 25 ayat 12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya mengerti banyak orang yang takut. Takut untuk keluar rumah. Takut berdekatan dengan orang lain. Bahkan gereja-gereja hari-hari ini sekalipun sudah diberikan warning untuk bisa beribadah, dibuka untuk ibadah, tetapi banyak gereja yang mengambil sikap untuk masih berhati-hati. Tetapi mari saudaraku, firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Keluarga-keluarga, mari bangun rasa takut kepada Tuhan, maka engkau akan dituntun jalanmu oleh Tuhan. Untuk kemana? Untuk memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Yang pertama adalah melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Yang kedua, saudara, kita belajar dari keluarga Cornelius ini. Yang kedua adalah membawa orang lain mengenal Tuhan. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 23 dan 24, ia berkata begini. Ia mempersilahkan kepada mereka untuk bermalam di situ. Siapa yang dimaksudkan? Petrus. Ya. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Cornelius, keluarga Cornelius ini ya merasakan kasih Tuhan, maka itu bukan untuk dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa kebahagiaan keluarganya, damai sukacita keluarganya, berkat-berkat keluarganya itu datang daripada Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak membiarkan itu hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi dia rindu untuk membawa orang lain untuk mengenal akan kasih Tuhan dan mendapatkan berkat yang sama. Oleh sebab itu Alkitab berkata, Cornelius mengundang Petrus untuk datang ke rumahnya. Kenapa, saudara? Ya, Cornelius tidak pandai berkhotbah. Cornelius barangkali hanya berdoa, membagi kasih, tetapi dia mengundang Petrus, hamba Tuhan yang luar biasa, yang diurapi oleh Tuhan untuk membagikan Injil Tuhan. Dan Cornelius belajar akan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri bersama dengan keluarga, tetapi dikatakan untuk saudara-saudara, teman-temannya dan orang-orang lain. Ya, dikatakan dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka.
Cornelius begitu rindu untuk kehadiran seorang hamba Tuhan, untuk mengajarkan Injil Tuhan, ya. Lalu dikatakan apa lagi, saudara? Dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dia undang saudara-saudaranya, dia undang kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya datang ke dalam rumahnya. Untuk apa? Untuk membangun komunitas. Kalau di gereja kita, ini adalah community of love. Oleh sebab itu, saudara, hari-hari ini mau tidak mau kita harus membangun yang namanya komunitas keluarga, community of love. Mari masuk di dalam kul-kul, ya. Mari masuk di dalam komsel. Beribadah di rumah-rumah, sementara memang kita belum bisa begitu leluasa beribadah di gereja. Mari kita beribadah di dalam rumah. Keluarga inti dan keluarga-keluarga yang lain boleh datang, ya, untuk berdoa bersama-sama. Ini artinya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Cornelius begitu rindu, ya, supaya orang lain juga mendapatkan kabar keselamatan, mendengar Injil Tuhan, saudaraku. Dan mengumpulkan saudara, mengumpulkan sahabat tidaklah mudah, saudara. Coba saja saudara mengundang untuk yuk kita ibadah. Itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Tetapi itu perlu satu kesungguhan. Kalau belum berhasil hari ini, lakukan besok. Belum berhasil besok, lakukan lusa. Sampai mereka kemudian berkata, ya, aku akan bersama-sama dengan engkau untuk aku beribadah di dalam rumahmu. Wow, luar biasa, saudaraku. Ya, ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang bekerja untuk keluarga-keluarga. Mari berkumpul di dalam keluarga. Bangun komunitas. Community of love. Cool. Beribadah di dalam komsel. Sementara kita belum bisa beribadah di gereja, saudara. Dan yang ketiga, ya, yang pertama adalah melayani sesuai dengan karunia. Yang kedua adalah membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Dan yang ketiga adalah memuliakan dan melayani Tuhan bersama dengan keluarga. Kita lihat di dalam ayat yang ke-46 sampai dengan 48, saudara. Ayat 46 sampai dengan 48 berkata begini. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, apa yang dimaksudkan? Cornelius sedang rindu untuk bersama-sama melayani Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saudara, kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya setiap saudara yang ada di rumah sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Hati saudara sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidup saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Keselamatan ada bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya ketika kita ada di dalam komunitas ibadah keluarga, community of love, saudara, cool itu, maka saya percaya suatu saat di mana orang-orang yang berkumpul di dalam keluarga rumah tangga kita memiliki satu kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mereka minta dibaptis. Dan ini adalah masa penuaian yang besar dan yang terakhir. Dan saya mau katakan begini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu yang ke depan bukan semakin baik. Bukan semakin baik. Buktinya, saudara, untuk beribadah kita tidak lagi leluasa. Ada satu ketentuan-ketentuan yang harus kita taati, ya. Kapasitas gereja tidak lagi full 100%, tetapi dibatasi 50%. Pintu masuknya juga harus berbeda antara pintu masuk dengan pintu keluar. Dan setiap orang yang datang beribadah harus memakai masker, saudara. Sebelum memakai masker masuk ke gereja harus cuci tangan dan seterusnya. Ada protokol-protokol yang harus ditaati. Ini ketentuan pemerintah. Oleh sebab itu, kalau ada ketentuan pemerintah, saudara, kita harus taati. Jangan dilanggar, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan.
yang ditunjuk Tuhan untuk kita taati. Dan ketika kebijakan pemerintah diberlakukan adalah untuk kebaikan kita. Saudara, ketika keluarga rumah tangga kita ada di dalam hadirat Tuhan, kasih Tuhan penuh, maka seisi keluarga itu akan hidup saleh sama seperti keluarga Cornelius. Dan kesalehan hidup inilah yang harus kita kejar. Kesalehan hidup harus kita berikan kepada Tuhan Yesus di hari-hari ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Sehingga saudara berani berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku, karena kita hidup saleh di hadapan Tuhan. Dan kalau kita, keluarga kita, menikmati kasih Tuhan, maka dengan penuh sukacita kita akan bersedekah. Dengan penuh sukacita kita akan memberi. Dan saya percaya ini merupakan satu ketaatan kepada Tuhan. Karena perintah Tuhan adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan orang yang menikmati kasih Tuhan, sukacita Tuhan, keluarga itu pasti penuh dengan doa. Saudaraku yang di rumah, para suami dan istri, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja. Bagi saudara yang rindu untuk keluarga rumah tangganya dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, boleh angkat tanganmu. Oh puji Tuhan, saudara yang mengangkat tangan, keluargamu hari-hari ini sedang ada di dalam tangan Tuhan Yesus dan sedang diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan sedang dicurahkan untuk saudara dan saya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita persiapkan hati kita sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara, mari saudara yang ada di rumah mempersiapkan dirimu, ambil anggur dan roti yang ada, dan mari sebelum kita saudara bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan menyanyikan bersama-sama satu penyembahan. Oh haleluya. Oh haleluya. Mari persiapkan hatimu saudara untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Oh haleluya. Agar persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus menjadi berkat bagi setiap kita. Oh haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari saudara masing-masing berdoa. Tuhan, ampuni kami, layakkan kami, agar kami boleh berkenan Tuhan di hadapan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur saudara. Ucapkan syukur. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga yang saat ini ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga rumah tangga yang sedang menyaksikan dan ikut ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan, karena kami percaya bahwa hati-Mu saat ini rindu untuk memberkati kami semua. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ketika engkau ada bersama dengan keluarga, suami istri boleh bergandengan tangan bersama-sama dengan anak-anak, kita akan mengikrarkan dan kita akan nyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan, agar kita berjanji untuk kita melayani Tuhan bersama dengan keluarga kita. Oh haleluya. Mari setiap keluarga kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita bersungguh-sungguh. Kami datang di hadirat-Mu,
dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Oh haleluya, haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Keluarga-keluarga yang ada di rumah, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 128. Setiap keluarga-keluarga boleh mengaminkan firman ini. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini termeterai di dalam kehidupan keluarga rumah tanggamu. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hari-hari ini Tuhan sedang bekerja, memulihkan, memberkati setiap keluarga-keluarga untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga saat pagi, siang hari ini. Dan kami percaya kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Saatnya Tuhan,
Kalau setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap anak-anak-Mu akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan-Mu, biar kiranya Engkau berkati Tuhan dengan berlipat kali ganda. Tidak akan pernah kekurangan setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan penuh sukacita, dengan bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh anak-Mu dijadikan berhasil. Dan kami percaya apa yang dikerjakannya terus diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak akan pernah kekurangan apapun. Bahkan mereka semakin hari semakin diberkati untuk menjadi berkat, sekalipun di masa-masa sulit hari ini. Karena kami percaya Engkau memberikan kreativitas kepada setiap keluarga-keluarga untuk mereka diberkati menjadi berkat. Hamba-Mu meteraikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan-Mu yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum terima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam berterima kasih. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap sehat, tetap semangat. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.